Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatal syuhur 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Wa qala Nabi aidan, man salaka yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul. Segenap BKM Musala Al-Muhajirin Sahormati dan juga para sepuh, para guru, para asatidz dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam Ahad hari ini kita kembali bisa melaksanakan rutinitas yang juga merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang istiqomah di dalam berthalabul ilmi, karena begitu banyak keutamaan orang yang thalabul ilmi, sehingga saking banyaknya para ulama mengatakan sampai sulit untuk menghitung daripada banyaknya keutamaan daripada yang didapat oleh orang-orang yang thalabul ilmi. Oleh karena itu mudah-mudahan jamaah rahimakumullah kita semua bisa istiqomah, dan juga selain tentunya kita bisa mengamalkan ilmu yang bisa atau yang kita dapat dari thalabul ilmi ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tergolong orang-orang yang senantiasa dikatakan bahwa orang-orang yang paling bijaksana, orang-orang yang paling mulia, yaitu mereka yang ketika mendapatkan ilmu lalu kemudian dia bisa berusaha untuk memanfaatkannya. Insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tetap terlimpah curahkan paduka alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan kajian materi pembahasan kitab Bidayatus Salikin, terlebih dahulu untuk lebih mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita kaji, kita sama-sama membacakan suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan untuk segenap para guru, orang tua kita, khusus sahibul kitab Syekh Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Syekh Abdul Samad Al-Qalibani, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan mereka semua ditempatkan insyaallah yang mulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Jamaah rahimakumullah, pembahasan kita masih di pasal faslun fi adabil isti'dad li sa'iris shalawat. Kita masih di pasal adab-adab mensediakan segala sholat. Namun sebelumnya atau sebelum kita melanjutkan, mengingatkan bahwa malam hari ini boleh dibilang malam terakhir di bulan Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Besok insyaallah malam Senin kita sudah memasuki bulan ke-7 dalam penanggalan Hijriah, yaitu bulan Rajab, di mana bulan Rajab adalah merupakan salah satu bulan pilihan Allah yang mendapatkan predikat minha arba'atul hurum, yaitu salah satu daripada 4 bulan haram, di mana jamaah rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, inna 'iddatash shuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Sungguh bilangan bulan pada sisi Allah itu 12. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu dijelaskan oleh Nabi 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan terpisah. Adapun yang 3 bulan berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 bulan terpisah yaitu antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Dan para ulama mengatakan annal ma'siyata fiha asyaddu 'iqaban. Kalau kita memasuki salah satu daripada 4 bulan haram tersebut, ingat annal ma'siyata fiha asyaddu 'iqaban. Bermaksiat, sungguh bermaksiat di bulan-bulan haram itu siksanya lebih berat. Namun sebaliknya, wa ta'ata fiha aktsaru thawaba, dan berbuat ketaatan, berbuat ibadah atau berbuat kebaikan di bulan-bulan haram, maka jauh pahalanya lebih besar. Maka itu jamaah rahimakumullah, mau tidak mau kita harus berupaya untuk menjauhkan diri kita dari segala perbuatan dosa. Walaupun sebenarnya ya perbuatan dosa itu harus kita jauhi sepanjang tahun, tetapi lebih ditekankan lagi pada saat datangnya bulan-bulan haram. Jadi mulai malam besok kita masuk sama 1 Rajab, maka kita jaga diri kita dari segala perbuatan dosa dan juga kita perbanyak amal ibadah. Karena sekali lagi ibadah yang dikerjakan di bulan-bulan haram pahalanya lebih besar. Adapun ketika datangnya bulan Rajab besok, kita nanti mau berpuasa, mau perbanyak puasa, monggo silakan, karena memang ada keterangannya. Mau memperbanyak sedekah juga monggo silakan, termasuk memperbanyak istighfar dan juga memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, dengan datangnya bulan Ramadan, datang bulan Rajab besok malam, insyaallah kita semua bisa memanfaatkan momentum tersebut dengan sebaik-baiknya, karena begitu banyak keutamaan, keistimewaan ataupun fadilah
daripada bulan Rajab yang bisa kita raih dengan cara mengisi bulan tersebut dengan berbagai ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Nah, jamaah rahimakumullah, adapun pembahasan kitab Hidayatul Hidayah atau Hidayatus Salikin, kita pada pasal menyediakan adab salat itu yaitu sampai dengan amaliyah yang dikerjakan selesai salat Isya. Ya, kita bisa mengerjakan setelah salat Isya tidak hanya 2 rakaat ba'diyah, tapi juga kita tambah 2 rakaat lagi, karena hal itu keutamaannya jamaah rahimakumullah seperti kita sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Jadi man shalla 4 rakaatin ba'dal isya'il akhirah qara'a fi rak'atainil akhiratain tabarakalladzi biyadihil mulk wa alif lam mim tanzilil ya as-sajdah katabalahu ka'arba'i raka'atin min lailatul qadar. Barang siapa yang sholat 4 rakaat setelah Isya pada 2 rakaat terakhir, kemudian dia membaca rakaat pertama surah Tabarak atau Al-Mulk, kemudian pada rakaat kedua membaca surah As-Sajdah, maka dicatat baginya seperti ka'arba'i, melaksanakan 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita jamaah rahimakumullah, kalau kita membaca hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan keutamaan, ternyata kita banyak menemukan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan satu amal yang bisa menyamai dengan amal lainnya. Namun jangan kita memahaminya secara secara tekstual. Ya, misalkan ya ada hadis yang mengatakan ya man shalal fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah ila tulu'i syamsi kana lahu ajru hajjatain wa umratain tamatin. Barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk, ya boleh di rumah boleh di masjid, ya tergantung suatu kondisinya, kemudian sampai dengan waktu isyraq dia terus berzikir, lalu dia mengerjakan salat 2 rakaat, maka seperti melaksanakan haji dan umroh yang sempurna. Nah, memahami hadis-hadis seperti itu jangan kita pahami, oh berarti gak usah haji lagi dah, saya tiap hari aja udah habis subuh. Jangan seperti itu. Ya, sama ini pun, wah nanti Ramadan tenang aja, saya udah tiap hari kok dapat malam Lailatul Qadar. Jangan seperti itu. Ya, karena banyak hadis-hadis juga yang berkaitan dengan fadhail itu banyak sekali. Ya, contoh ada lagi, ya, man roha ilal jum'ati fi sa'atil ula faka'annama qarraba badnah. Contoh begitu. Barang siapa yang berangkat salat Jumat di waktu pertama, maka dia seolah-olah berkurban unta. Nah, nanti saya nggak usah kurban lagi, saya tiap hari Jumat saya kurban gitu. Tapi kurban dengan cara ya jangan dipahami seperti itu. Ya, jangan dipahami seperti itu. Sama seperti ini juga, mengerjakan salat ya 4 rakaat setelah Isya, yang 2 rakaatnya adalah ba'diyah, yang 2 rakaatnya silakan kita baca niat qiyamul lail boleh, atau salat sunnah mutlak juga boleh. Maka salah satu keutamaannya adalah yaitu ka'arba'i raka'atin min Lailatul Qadar. Itu sudah kita bahas sampai dengan ya pelaksanaan salat sunnah witir. Nah, berikutnya jamaah rahimakumullah, apabila kita hendak tidur, nah ini berikutnya ini amalan-amalan yang dikerjakan setelah Isya. Kan aktivitas kebanyakan kita itu di malam hari adalah tidur. Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banaina wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan malam itu untuk istirahat, dan Allah jadikan siang itu untuk berma'isyah, mencari mata pencaharian. Nah, jamaah rahimakumullah, walaupun mungkin di zaman sekarang ini juga sudah merubah, bergeser ya. Terkadang ada orang yang bekerja malam, siangnya tidur ya, dan sebagainya. Namun pada umumnya ya,
orang tidur di malam hari. Maka di sini jamaah rahimakumullah, penting kita untuk melakukan beberapa amaliyah terkait dengan tidur. Kenapa kita penting melakukan amal-amal ya ataupun adab-adab sebelum tidur? Karena jamaah rahimakumullah, ternyata disepakati ya bahwa tidur itu termasuk salah satu aktivitas yang paling banyak menyita waktu. Kalau kata dokter, tidur itu baiknya 1 hari 1 malam 8 jam. Maka 8 jam itu dari 24 jam itu sama dengan 1/3 hari. Kalau dikali, maka begitupun dengan hidup kita ini, 1/3 hidup kita ini disadari ataupun tidak dihabiskan dengan aktivitas tidur. Kalau 1 hari 8 jam, maka dikali 1 tahun itu kurang lebih ya 4 bulan. 4 bulan itu 1/3 dari 1 tahun. Kalau umur kita misalkan 60 tahun, berarti 20 tahunnya dipakai tidur. Kalau umur kita 30 tahun, berarti 10 tahun dipakai tidur. Itu disadari ataupun tidak. Nah, alangkah disayangkan ketika kita tidur tapi kita tidak mendapatkan pahala. Seolah-olah tidur itu ya waktu yang terbuang sia-sia, hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani kita. Ya, maka itu muncul kaidah naumal alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu, boleh juga diartikan tidurnya orang yang pakai ilmu, lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak pakai ilmu. Sampai begitu jamaah rahimakumullah. Naumal alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu atau tidurnya orang yang pakai ilmu lebih baik daripada orang yang ibadah tapi nggak pakai ilmu. Maka itu jamaah rahimakumullah, mungkin ya di antara semua jamaah saya yakin ketika tidur melaksanakan beberapa amalan yang mungkin sudah biasa kita kerjakan, gak aneh ya. Tapi di sini diingatkan kembali jamaah rahimakumullah bahwa ternyata banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita kerjakan atau dianjurkan kita melakukannya saat hendak mau tidur. Ya, satu itu. Jadi kenapa kita penting melakukan adab ataupun amalan-amalan ketaatan saat akan tidur, agar ya hidup kita ini termasuk tidur yang kita lakukan yang notabene banyak menyita waktu hidup kita ini bisa bernilai ibadah. Ya. Yang keduanya, tidur itu jamaah rahimakumullah latihan mati. Mau tidak mau, suka tidak suka, tidur itu adalah latihan kita mati. Makanya doa mau tidur itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apa amut artinya? Mati. Padahal kita bukan mau mati, kita mau tidur. Bismika Allahumma ahya, dengan namamu aku hidup. Wa bismika amut, dan dengan namamu aku mati. Kenapa nggak diganti bismika Allahumma ahya wa bismika naum, gitu kan? Dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Karena orang tidur itu mirip-mirip dengan orang mati. Miripnya apa? Sama-sama kedua-duanya ruhnya keluar. Jadi saat orang mati dengan orang tidur sama-sama ruhnya keluar. Hanya kalau orang mati keluarnya bablas, Pak. Kalau orang tidur ruhnya keluar, tapi kalau ibarat masih ada nyambung koneksi. Ya, ibarat mohon maaf, ibarat kayak layang-layang. Ada benang yang nyambung ke tubuh kita. Ya, itu bedanya tidur dengan orang mati. Sama-sama ruhnya keluar, hanya kalau orang tidur itu ruhnya di dalam genggaman Allah. Kemudian ketika dia ditakdirkan untuk bisa bangun, ya dia akan bangun, dikembalikan oleh Allah ruhnya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika seseorang tidur kemudian bablas dia nggak bangun lagi,
Bahkan mohon maaf jamaah rahimakumullah, ini satu pelajaran 1 minggu, belum 7 hari kalau tidak salah, ada saudara kita di tetangga perumahan kita yang tidak disangka-sangka padahal sehat, ketika tidur kemudian nggak bisa bangun lagi alias meninggal. Nah maka itu jamaah rahimakumullah, setidaknya kalau Allah mentakdirkan kita ini wafat atau meninggal saat kita tidur, ya paling tidak mudah-mudahan kita ini tidur dengan dalam kondisi sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kita mengawali tidur dengan melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting, Pak. Jangan kita menganggap bahwa tebang tidur doang, ya, udah aja tidur. Bismika Allahumma ya wa bismika amut, tidur udah. Ada amalan-amalan lain yang banyak sekali dicontohkan, ya walaupun kita tidak bisa mengamalkan seluruhnya, paling tidak ya ada, kita usahakanlah. Kemudian apalagi, kenapa kita harus mengamalkan beberapa adab, ataupun kita belum membahas kepada adabnya apa-apa saja atau amalan apa saja. Ya, kenapa kita masih membahas tentang kenapa penting kita melakukan amalan sebelum tidur? Karena jamaah rahimakumullah, ternyata dalam satu kitab dijelaskan bahwa kondisi ketika seseorang sedang tidur, pada saat itulah ya godaan, pada saat itulah gangguan jin mudah masuk ke dalam tubuh manusia. Makanya biasanya yang paling ringan godaan atau gangguan jin ketika masuk ke tubuh manusia itu muncul ada mimpi-mimpi buruk, bahkan mungkin kadang-kadang mimpi itu terbawa ketika kita bangun tidur. Itu bisa jadi karena kita kurang membentengi diri kita dengan amalan-amalan sebelum tidur. Jadi jin itu lebih suka menggoda anak cucu Adam, menyerang lah katakanlah, atau mengganggu anak cucu Adam, bukan hanya ketika waktu terjaga, artinya terjaga itu ketika melek, tapi juga gangguan mereka itu sering terjadi ketika sedang tidur. Nah maka itu jamaah rahimakumullah, sekali lagi penting untuk kita melaksanakan amalan-amalan sebelum kita tidur. Ya, itu karena alasannya tadi tidur termasuk salah satu kegiatan aktivitas yang paling banyak menyita waktu hidup. Ya kalau 8 jam sehari semalam kita tidur, itu yang pokoknya doang. Kadang-kadang kalau lagi libur bisa lebih dari 8 jam biasanya gitu. Dikit-dikit tidur, ya. Bisa lebih dari 8 jam. Kalau 8 jam saja kita gunakan untuk tidur, maka sudah menghabiskan 1/3 hidup kita. Alangkah ruginya, alangkah sayangnya kita dikasih umur, tapi 1/3-nya terbuang sia-sia. Setidaknya dengan mengamalkan amalan-amalan sebelum tidur, insya Allah tidur kita bernilai ibadah. Nah, sekarang masuk kepada poin-poinnya. Di antara amalan-amalan sebelum tidur yang harus kita biasakan, yaitu yang pertama adalah berwudu. Ini jelas jamaah rahimakumullah, ya, disepakati oleh seluruh ulama, ya, wudu sebelum tidur adalah merupakan kesunahan, ya, merupakan keafdolan kita, ya, dalam mengamalkan amalan-amalan sebelum tidur. Kalau para nabi, para rasul, termasuk para aulia Allah, itu mereka biasa dawam wudu sepanjang hidupnya. Ya, contoh katakan, mohon maaf, termasuk nabi itu salah satu amalan hariannya beliau dawam wudu seumur hidupnya. Termasuk juga dikatakan dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, juga beliau tidak kurang selama hampir hidupnya itu tidak pernah batal dari wudu. 35 tahun beliau berwudu, dia 35 tahun beliau tidak pernah batal wudu. Bukan berarti nggak kentut, bukan berarti nggak buang air. Artinya ketika batal wudu. Ya kita kalau seperti itu kayaknya
susah juga ya. Jazakumullah. Ya. Nah, apalagi yang usianya sudah di atas 50, di atas 60, yang kadang-kadang mohon maaf ya kalau bahasa ini mah klepnya udah pada bocor gitu. Udah pada selek gitu ya. Dikit-dikit dutpret, dikit-dikit dutpret gitu ya. Nah, jamaah paling tidak ya, setidaknya selain kita berwudu ini untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu, juga kita berwudu untuk sebelum tidur ya, dan juga sebelum kita berangkat kerja. Itu Pak. Dan syukur-syukur setiap kita batal wudu ya, wudu lagi, batal wudu lagi. Kalau tidak seperti itu, minimal sebelum tidur usahakan dalam kondisi berwudu. Ada banyak hadis yang menegaskan tentang keutamaan orang yang tidur dalam kondisi suci ya, suci dari hadas ya, besar maupun hadas kecil. Bahkan termasuk jamaah rahimakumullah ya, mohon maaf, andai pun kita misalkan ya, bapak-bapak misalkan punya hadas besar karena hubungan suami istri, kemudian biasanya kan banyak pada malas mandi malam tuh, biasanya gitu ya, mandi sekalian, minimal wudu ya, minimal berwudu. Jadi jangan setelah itu kita langsung tidur pulas ya. Itu biasanya Pak jamaah rahimakumullah ya, banyak keluhan gitu, banyak orang mengatakan itu biasa paling gampang, paling mudah orang bermimpi buruk. Yang kadang-kadang tidak jarang mimpinya itu kadang-kadang terbawa ke dalam kehidupannya. Suka kadang-kadang bengong, mikirin mimpi, Pak. Itu jamaah rahimakumullah. Nah, kadang-kadang seperti itu. Maka bisa jadi karena tidur kita dalam kondisi sedang berhadas. Karena ada satu riwayat yang mengatakan, Pak, ketika kita berhadas besar, tidur, Pak, itu kita malaikat menjauh dari kita. Sebaliknya, si borokokok setan itu Pak, dia yang justru mendekati kita. Nah, kita ini kan selalu diikuti dengan malaikat dan juga diikuti dengan jin, Pak, dengan korin ya. Nah, jamaah rahimakumullah, duanya ini kadang-kadang kontroversi. Keduanya kontroversi ya. Ya, malaikat selalu menjaga mendorong kita untuk berbuat baik, sementara ya jin ini kebanyakan mereka itu mendorong kita kepada maksiat. Hanya pada saat ketika manusia itu atau orang ketika hendak tidur itu dalam kondisi memiliki hadas besar, apalagi tidak wudu lagi, maka tidur kita itu, mohon maaf, kalau bahasa ininya, malaikat itu menjauh dari kita, dan justru setanlah yang menemani kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi yang pertama, biasakan berwudu sebelum tidur ya. Biasakan wudu sebelum tidur. Nah, setelah kita mengambil air wudu, jamaah rahimakumullah, lalu kemudian juga di sini jamaah rahimakumullah, kita juga dianjurkan sebelum tidur menulis wasiat. Wah, ini jamaah rahimakumullah. Karena kita tidak tahu, ya termasuk ini amalan yang saya belum pernah mengamalkan. Ini jamaah rahimakumullah. Tapi ada disepakati sebelum tidur itu Pak, kita tulis wasiat dulu. Setelah tulis wasiat, kalau mau kesan wasiatnya itu misalkan kita memiliki pesan-pesan penting lah untuk keluarga. Tulis, kemudian kertasnya tersebut disimpan di bawah bantal. Ya. Ya, karena kita tidak tahu tadi, karena orang tidur itu latihan mati. Ya, walaupun nggak gitu-gitu amat Ustaz gitu ya. Tapi mohon maaf, ini termasuk salah satu amalan yang dianjurkan. Ya, dianjurkan ya sebelum kita tidur, yaitu kita menulis wasiat, lalu kemudian kita simpan itu wasiat tersebut di bawah bantal tempat kita tidur. Nah, itu jamaah rahimakumullah. Silakan yang mau berwasiat duluan silakan. Ya bisa jadi wasiatnya ya hati-hati misalkan ya kita pesan sama anak-anaknya ya sebelumnya, kalau ayah meninggal di wasiatnya boleh apa saja, wasiat itu kan yang harus dijalankan ahli waris ya. Nah, kalau nanti ayah meninggal jangan dijual kebun yang di sana ya, itu kan gitu. Misalkan gitu ya, ketika dibaca sama anaknya, bapak kok nulis gini, emang kenapa nggak boleh dijual? Jangan dijual kebun itu, kebun orang gitu kan, misalkan. Jadi wasiat, intinya wasiat apa saja, terutama wasiat
terkait dengan apa namanya hak-hak si asim waris, hak ahli waris. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian ketika kita sudah wudu, sudah menuliskan wasiat, kita simpan di bawah bantal, lalu kemudian kita duduk dan kita berzikir serta berdoa. Nah, ini jamaah rahimakumullah, amalan-amalan sebelum tidur kebanyakan zikir dan doa yang sangat banyak. Bahkan dalam satu riwayat itu dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada istri beliau dan putri beliau, Siti Fatimah, Siti Aisyah dan Siti Fatimah. Kata Nabi, ya, jangan kalian tidur, jangan engkau tidur sebelum melakukan 4 perkara. Kata Nabi, jangan kalian tidur sebelum melakukan 4 perkara. Yang pertama, kata Nabi, jangan kalian tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. Ini jamaah rahimakumullah. Yang kedua, jangan engkau tidur sebelum meminta maaf kepada tetangga-tetanggamu. Yang ketiga, jangan engkau tidur sebelum menunaikan ibadah haji. Yang keempat, jangan engkau tidur sebelum ziarah kepada aku. Waduh, gimana tidurnya? Kapan tidurnya? Jangan kau tidur pertama sebelum menghatamkan Al-Quran. Ternyata penggantinya adalah kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Karena dalam riwayat hadis lain disebutkan itu keutamaan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali itu sama seperti kita menghatamkan Al-Quran. Ya, kalau kita menghatamkan Al-Quran beneran apa? Kalau kita benar-benar, waduh, boro-boro sanggup Pak, 1 kali sebelum tidur hatam Al-Quran. Ya, nah ini yang kedua yang dimaksud dengan jangan kau tidur sebelum engkau meminta maaf kepada tetanggamu. Jadi seolah-olah kita mau tidur tuh muter dulu sama tetangga, minta maaf dulu gitu ya. Barangkali pas tidur kita bablas, nggak bangun lagi, jamaah rahimakumullah. Namun yang dimaksud dengan itu kata Nabi yaitu engkau baca sebelum tidur, ya, yaitu engkau mohonkan ampunan kepada Allah untuk dirimu, keluargamu dan orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadi sebelum tidur Pak, kita mohon ampunan kepada Allah. Minimal kita baca doa atau beristighfar, astagfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Atau boleh juga kita membaca doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi itu pengganti, ya. Sebab jamaah rahimakumullah, terkadang ada dosa-dosa perdosaan yang ada kaitannya dengan hakul adami yang kita ini belum terbebaskan. Ya, kita ini manusia sama manusia punya dosa perdosaan yang belum terbebaskan. Ya, kan ada lebaran Ustaz. Biasanya kalau lebaran orang kan saling memaafkan. Mohon maaf jamaah rahimakumullah. Kata para ulama, ya, orang yang sengaja berbuat dosa kepada orang lain, ya, termasuk berbuat zalim, dia meminta maafnya harus jujur apa kesalahannya. Kalau dosa itu merugikan materi, maka tidak hanya jujur tapi juga harus mengembalikannya. Ya, kalau kita kan lebaran cuma mohon maaf lahir batin doang, orang pasti bilangnya ya sama-sama, karena nggak tahu kesalahan kita. Coba kalau kita tahu, kita jujur, mohon maaf ya, kemarin saya habis ngomongin bapak habis-habisan, misalkan gitu Pak. Kira-kira orang maafinya ikhlas nggak Pak? Belum tentu. Maka itu jamaah rahimakumullah, kata Imam Ghazali, nanti ada di sini bab taubat ini, nanti ada Pak pembahasan ini Pak. Ya, maka itu kalau kita ini merasa ya ada berbuat salah terhadap sesama manusia yang sengaja kita lakukan, karena permohonan maaf yang kita tidak ucapkan apa bentuk kesalahannya itu hanya menghapuskan dosa-dosa yang sifatnya tidak sengaja. Tapi kalau ada dosa hakul adami yang sengaja kita perbuat kepada seseorang, maka meminta maafnya harus mengatakan apa kesalahan kita, ya, dan kalau merugikan materi harus mengembalikan materi tersebut.
Tapi andai kata Ustaz, kalau gitu repot Ustaz, ini orang nanti boro-boro ngasih maaf, yang ada dia malah benci sama kita. Nah, maka itu kalau kita khawatir terhadap itu, mohonkan ampunan kepada Allah untuk orang tersebut, agar nanti ketika mereka menuntut kita karena kezaliman kita di yaumil qiyamah, kita sudah menyiapkan pahala istighfar. Maka jamaah rahimakumullah, sekali-kali kita kalau beristighfar jangan pelit hanya untuk diri kita sendiri. Makanya istighfar tadi jamaah rahimakumullah, astagfirullahalazim, ya Allah ampuni aku, ya kita mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, li untukku, wali walidayya untuk kedua orang tuaku, dan ada kalimat wali ashabil huquqi wajibati alayya, dan untuk orang-orang yang kita berbuat merampas haknya dan kita wajib mengembalikan atasnya. Makanya ada kalimat wali ashabil huquqi wajibati alayya, yaitu untuk ya Allah ampuni pula orang-orang yang pernah kita ambil haknya, kita rampas haknya, dan kita wajib mengembalikan atasnya. Itu jamaah rahimakumullah, artinya untuk orang-orang yang kita ini kalau kita minta maaf ya sejujur, takut mereka marah, ya boro-boro dapat maaf, ya mungkin bisa jadi malah kita dibenci, akhirnya timbul permusuhan yang lebih parah. Maka itu solusinya jamaah rahimakumullah, jangan pelit kita membaca memohonkan ampun untuk orang lain, apalagi untuk orang-orang yang pernah kita zolimi dengan sengaja. Mohonkan ampun. Misalkan tadi siang kita ini habis zolim kepada si A, ya kita mau minta maaf agak berani atau khawatir kalau kita jujur nanti malah dia marah atau timbul permusuhan yang lebih besar. Maka itu solusinya kata Imam Ghazali, doakan ya orang yang kita zalimi itu supaya minta diberikan ampunan. Istighfar tadi, ya astagfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya. Bila perlu sebutkan namanya, khususon fulan bin fulan atau khususon buat si fulan. Ya, itu solusi. Karena jamaah rahimakumullah, dosa perdosaan itu yang paling rumit, yang paling repot, yang paling susah adalah dosa perdosaan terhadap sesama manusia. Kalau dosa kepada Allah, ya cukup 3 syaratnya. 1, menyesal. 2, tidak mengulangi perbuatan yang sama. Yang ketiganya adalah mengganti perbuatan dosanya dengan amal soleh. Insya Allah selesai. Tapi kalau dosa perdosaan itu berkaitan dengan hakul adami, dengan sesama manusia, maka tidak cukup hanya 3. Tapi kita harus jujur, ya apa kesalahan kita, dan kalau kita ini merugikan materi orang lain, bahkan sampai merugikan nyawa orang lain, maka kita harus pasrahkan diri kita, ya untuk diambil nyawanya. Makanya mohon maaf, ada berlaku namanya hukum qisas, ya kalau di negara-negara Islam seperti Saudi. Itu maka saya bilang, sobar itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau kita dizalimi oleh orang, ya kalau kita dizalimi oleh orang, katakanlah mohon maaf, kita dipukul, maka menurut hukum Islam itu kita boleh membalas dengan pukulan yang sama. Tapi andai kata kita memaafkan, maka itu jauh lebih baik. Maka itu jamaah rahimakumullah, di sini sifat sabarnya bersifat sunnah. Jadi sabar itu ada yang wajib, ada yang seperti mohon maaf, mereka korban-korban, ya bisa katakanlah keluarga korban yang keluarganya dibunuh, maka dalam hukum Islam di sana itu kan pelakunya itu kan otomatis dituntut hukuman mati. Nah, tapi kalau mendapatkan pengampunan atau permaafan dari keluarganya, maka bebas. Maka keluarganya itu dia boleh bersabar, boleh juga dia menuntut balas dengan hukum yang berlaku. Nah itu jamaah rahimakumullah. Jadi ini pentingnya kita, siapa tahu kita ini mohon maaf kadang-kadang kita baik ibadah kepada Allah, tapi kurang baik ibadah terhadap sesama manusia. Karena ibadah juga kan ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ada ibadah yang langsung hubungan kepada Allah. Tapi ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang melalui syariatnya dengan sesama manusia. Nah ini jamaah rahimakumullah. Jadi poin yang kedua, setelah kita berwudu, kita berwasiat, ya, kemudian juga yaitu mengamalkan diantaranya membaca surah Al-Ikhlas, kemudian membaca istighfar,
Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan tadi? Jangan kau tidur sebelum menunaikan ibadah haji. Sekarang repot Pak, perjalanan saja 9 jam setengah, belum ngurusin paspornya, belum yang lain-lainnya. Ini sebelum tidur kata Nabi, jangan kau tinggalkan, jangan kau untuk menunaikan ibadah haji. Ternyata maksudnya sebelum tidur itu adalah kita dianjurkan membaca tasbih, tahmid, tahlil, ya minimal 3 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 3 kali. Dan apa yang dimaksud dengan jangan kau tidur sebelum ziarah kepadaku? Maka itu maksudnya adalah jangan kau tidur sebelum bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah jamaah rahimakumullah. Masih banyak. Ini masih banyak sekali amalan-amalan sebelum tidur, termasuk dianjurkan sebelum tidur membaca surah Al-Mulk, ya, Tabarok. Kemudian juga termasuk membaca tasbih, tahmid, takbir 33 kali, membaca bismillah 21 kali, kemudian membaca ayat kursi dan lain sebagainya. Insyaallah untuk lebih detailnya kita akan melanjutkan pada pertemuan ta'lim yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.